Baik, kita lanjutkan materi kita berikutnya, looping through list ya. Baik, sebelumnya kita sudah pelajari mengenai repetition dan juga loops ya menggunakan for ya. Nah, kita bisa menggunakan sebuah looping untuk mengakses setiap item yang berada di dalam sebuah list ya. Uh, Special for loop can access each data item start from the first. Jadi kita bisa menggunakan special loop untuk mengakses data item yang ada di list mulai dari item yang pertama. Perintahnya seperti ini, for variable in list ya. Jadi menggunakan in list ya. Contoh di sini kita buat sini for item in my list. Item ini adalah nama sebuah variabel ya. Boleh saja digunakan misalnya for i in my list juga boleh ya. Karena ini hanya sebuah variabel saja ya. Sebelumnya kita sudah deklarasikan my list dengan data seperti ini ya. Sehingga nanti kalau ini kita jalankan akan dicetak item yang ada di dalam my list satu persatu. Kita coba silakan dibuka idle ya. Kita tuliskan my list sama dengan buka kurung siku ya ada red, koma eh, blue, koma lagi green, koma lagi yellow, koma lagi purple. Tutup kurung siku. Nah, ini kita sudah deklarasikan sebuah list dengan nama my list. Kemudian for item in my list kita cetak print dalam kurung item. Kita simpan. Ini saya beri nama my list. Saya simpan di dokumen saja ya. Save. Kalau kita coba run modul, maka akan menghasilkan dicetak setiap item yang ada di dalam my list ya. Milih red, ini indeks yang ke-0, blue, indeks yang ke-1 dan seterusnya ya. Red, blue, green, yellow, purple. Jadi dengan menggunakan for lalu in dalam sebuah list kita bisa mengakses isi dari setiap uh, elemen di dalam list. Ini ada sebuah tugas ya. Tuliskan sebuah program Python yang meminta 5 kata sebagai input dari user dan kemudian simpan di dalam sebuah list. Nah, lalu kita buat program sehingga nanti melakukan looping untuk ke dalam sebuah list tadi dan menampilkan setiap kata dalam sebuah baris baru ya. Oke, kita coba ya menyimpan sebuah kata, 5 buah kata dari input user ya. Oh sorry, karena disimpannya di dalam sebuah looping, langsung saja kita buat loopingnya ya. For, misalnya A in range 5 kata ya, misalnya 5. Oke, lalu kita buat di sini misalnya kata sama dengan input enter atau ketik sebuah kata ya nanti akan disimpan di dalam variabel kata lalu kita simpan di dalam list ya berarti sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu listnya ya misalnya my list sama dengan seperti itu ya lalu kita buat sini uh, my list indeks yang ke A itu sama dengan kata ya maka nanti ini akan menyimpan setiap kata yang diketik oleh user disimpan di dalam kata lalu kata tadi akan ditambahkan ke dalam sebuah list yang namanya my list indeks yang ke A mulai indeks yang A ke 0 1 sampai indeks yang keempat gitu ya nah kemudian tadi diminta menampilkan setiap kata dalam sebuah baris baru. Berarti kita gunakan looping ya. For item in
my list, print item. Nah, seperti itu ya. Oke, saya simpan. Kalau kita coba run, akan diketik sebuah kata. Misalnya kata apa ya? Biru. Nah, kenapa terjadi error? Karena di dalam deklarasi kita, ini harus dituliskan terlebih dahulu isi dari mylist ini ya. Misalnya isinya kita buat kosong ya, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba seperti itu ya. Kita simpan, run. Ketik sebuah kata, biru, muda, misalnya kuda, kucing, burung. Nah, maka kalau muncul nih, biru, muda, kuda, kucing, burung. Jadi setelah di input ke dalam sebuah list, lalu ditampilkan menggunakan for lalu in. Oke? Ya, seperti itu. Searching a list index. The function index will find the index where data is stored in a list. If the data is not in the list, then it will produce an error ya. Jadi dengan menggunakan function index, kita bisa menemukan data di dalam sebuah list yang nanti hasilnya adalah berupa angka indeks ya. Contoh di sini, ini ada mylist, isinya dicetak mylist.index. Mylist.index diketikkan kata yang ingin dicari ya. Oke, misalnya di sini jadi misalnya diketik kata, lalu kita mau keluar dari looping di sini print mylist.index, lalu misalnya mencari kata biru misalnya gitu ya. Tuh. Oke, nah ini kalau kita simpan, kita run, jadi kata ini biru, merah, kuning, hijau, hitam. Nah, biru, merah, kuning, hijau, hitam, 0. 0 ini apa? 0 adalah indeks dari tulisan biru. Biru itu adalah indeks yang ke-0 ya. Biru, merah, kuning, hijau, hitam. Biru indeks yang ke-0 ya. Maka ditampilkan hasil dari perintah ini menampilkan angka indeks. Berikutnya, searching a list using in. Menggunakan in ya. The keyword in can be used within an if statement to search the list for data. Ya. Jadi kata atau keyword in ini bisa digunakan di dalam sebuah statement if untuk mencari the list for data, ya, daftar dari data. Statement if akan menghasilkan true jika data itu ditemukan dan false jika data tidak ditemukan. Nah, contoh di sini ya, if green in my list print found, else print not found. Ya. Oke, kita lengkapi di sini. If ada petik biru in my list, titik 2, print, misalnya found atau ada misalnya, ya. Nah, lalu else, jika false, in misalnya tidak ada. Oke, seperti itu ya. Ini kita cek biru. Saya simpan, kita coba run. Misalnya birunya kita buat ada nih ya, birunya di posisi yang lain misalnya. Kuning, biru, merah, hitam, hijau. Nah, biru ini yang ke-1 dan ada ya. Kenapa ada? Karena biru ditemukan di my list ya, menggunakan in ya. If biru in my list, maka dia bernilai true. Tapi kalau tidak ada, dia bernilai false, akan dicetak yang di bawah else ya, tidak ada. Oke, berikutnya
Searching in sudah. Task. Write a program in Python that stores a set of 20 numbers in a list. Tuliskan sebuah program dalam Python yang akan menyimpan 20 angka ya. The user should input a number and the program should output whether that number is in the list or not. If it is in the list, the index should be output. Oke, kita akan buat programnya untuk memasukkan 20 angka di dalam sebuah list. Oke, ini saya hapus dulu. Misalnya kita buat my list sama dengan 20 angka ya. Ini masa 20 deh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lalu diminta input dari user. Misalnya angka sama dengan PLT, input, ketik angka. Ya. Kalau kita cek nih, apakah angka ini ada di dalam list atau tidak ya. If angka in my list, kalau ada, maka kita tampilkan indeksnya. Indeksnya tadi print my list dot index angka, gitu ya. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, kalau tidak ada ya nggak usah ditampilkan lah ya. Seperti ini saja, kita simpan, kita coba run. 1 sampai 10 misalnya ada ya, kita ketik angka 4 misalnya, enter. Nah, ada di indeks yang ketiga. Oke, kita coba run lagi. Sekarang misalnya kita ketik angka yang tidak ada nih, 20 misalnya. Selesai. Ini tidak akan dikerjakan yang di dalam if. Sorting a list. The function sort will sort a list into ascending order. Nah, dengan function sort ini akan mengurutkan data. Ya. Oke, coba misalnya di sini kita buat acak nih ya, 11. Ini ada 14. Ini ada 26. Di sini ada misalnya 19. Oke, seperti ini. Lalu kita coba urutkan. Ini my list dot sort buka tutup kurung, lalu print my list. Coba kita lihat hasilnya. Bisa diurutkan. Nah, jadi urut nih 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 26. Oke. Nah, ketika mau diurutkannya secara descending, descending itu artinya dari Z to A ya, dari besar ke yang kecil. Nah, di sini sortnya reverse sama dengan true. Di sini kita tuliskan reverse sama dengan true. Artinya diurutkan dari mulai yang terbesar ya. Coba kita run. Nah, dari yang besar ke yang kecil ya. Perintahnya seperti ini. Tugas, tuliskan sebuah program Python that takes 20 numbers as input from the user. Kita buat sebuah program Python yang nanti akan meminta 20 angka input dari user. Store each number in a list. Kita simpan setiap angka tadi dalam sebuah list. Sort the list into ascending order and output the list. Lalu diurutkan dan ditampilkan. Oke, kita coba buat 20 angka. Kita jangan buat 20 ya, misalnya kita buat 10 saja ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita buat looping for a in range 10. Oke. Lalu
Hmm, MyList indeks yang ke A ini dapat dari get input ketik angka. Oke, lalu di sort, ini sortnya dari kecil yang ke yang besar. Seperti ini, lalu dicetak MyList-nya. Oke, kita coba. Jadi akan meminta user menginput 10 angka saja ya, tidak 20. Coba run. Misalnya acak nih, 20, 12, 3, 8, 2, 1, 9, 2, 3, 4, 5. Nah, langsung diurutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 20, 23. Karena sudah langsung dibuat sort di sini. Oke, teruskan lagi. Joining list. Dengan joining list kita juga bisa menggabungkan isi dari list. Ya, ada dua buah list nih. List 1 isinya 012, list 2-nya 3, 4, 5, 6, 7. Ketika digabungkan menggunakan nama final list, list 1 ditambah list 2, maka ketika di print final list, maka akan digabungkan isinya itu 012, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi silahkan dicoba. Lalu ada counting with count. Count ini akan function count ini akan menghitung berapa kali sebuah data itu muncul di dalam sebuah list ya. Misalnya di sini ada mylist 1201 dan seterusnya. Quantity sama dengan mylist.count angka 0 ya. The data is written inside the bracket. Jadi data yang mau dicari diketik di dalam kurung. Maka ketika kita print variable quantity, 0 ini ada berapa kali nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. Maka akan ditampilkan angka 5. Berikutnya counting with a counter class. Nah, kita juga bisa menggunakan sini mengimport sebuah kelas yang namanya counter ya. Sini cara importnya seperti ini. From collections import counter ya. Kita coba langsung contoh saja di sini. Oke, ini saya nanti from collections import counter ya. Misalnya tadi my list isinya adalah angka 120, 11, 200, 100, 12. Oke, lalu kita buat sini my counter sama dengan counter dalam kurung my list. Print dan keuntungannya terlupa. Oke, kita simpan kembali, lalu kita run. Ya, maka akan ditampilkan seperti ini. 1, 5 ini artinya angka 1 muncul sebanyak 5 kali. 0, 5 angka 0 muncul 5 kali. 2, 3 berarti angka 2 muncul 3 kali. Ya, seperti itu penggunaan counter.